Teorema faktor. Kali ini kita akan belajar teorema faktor. Beberapa soal akan kita bahas ya, dari yang sederhana sampai yang medium lah. Teorema faktor itu secara sederhana ya, adalah hubungan antara akar dan faktor. Gitu. Akar dan faktor itu bisa dikatakan sama, hal yang sama. Gitu. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Itu secara sederhana ya, untuk memudahkan kita dalam memahami soal. Misalkan begini, jika ada angka A dimasukkan ke dalam fungsi, ya, hasilnya 0, maka A itu adalah akar dan X min A itu adalah faktor. Begitu. A itu adalah akar, X min A itu adalah faktor. Kalau dimasukkan sama dengan 0. Begitu. Ini A, ini min A. Sudah biasa kan ya? Kalau faktor itu ada variabelnya, X min A. Kalau min A-nya pisah, pindah ruas misalkan jadi plus kan. Nah itu adalah akar. Akar dan faktor itu hal yang identik lah. Yuk kita simak dulu yang contoh sederhana. X kuadrat min X min 6, kita tahu faktornya adalah ini. Itu udah bisa ya cara memfaktorkan sederhana begini. Ini adalah faktor, ini juga faktor. Jadi ada dua faktor. Faktor itu adalah pengali. Kalau dikalikan, maka menghasilkan ini. Sehingga ini disebut dengan faktor. Ya, karena mengali. Begitu. Dikalikan menghasilkan ini. Penyusun lah faktor itu. Kita simak contoh sederhana. Ya, misalkan begini. Selidiki. Manakah di antara bilangan ini, ada 4 bilangan yang disediakan, merupakan akar dari ini. Kita jawab, namanya akar harus 0 kalau disubstitusi. Begitu. Cek aja. Ganti dengan min 2 X-nya. Ini min 2, ini min 2. Seperti ini ya di sini ya. Baik. Sehingga min 2 kuadrat 4, itu min dengan min jadi plus 2, min 6. Hasilnya 0. Nah, karena hasilnya 0, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah bahwa angka ini adalah akar. Gitu. Karena menghasilkan 0. Akar itu root, itu nolnya. Gitu. Akarnya. Gitu. Karena akar, pasti faktor. Begitu. Karena ada variabel ya. Faktor itu bentuknya begini. Jadi kalau min 2 pindah dimasukkan ke dalam kurung, tadinya min jadi plus. Begitu. Sekarang cek yang nomor 2. Yang bilangan kedua, F2. Sama saja kita masukkan ganti X-nya. 4 dikurangi 2 dikurangi 6. Ternyata hasilnya negatif 4. Nah 0 bukan? Bukan. Berarti dia bukan akar. Karena bukan akar berarti X min 2 pun bukan faktor. Paham ya? Alhamdulillah. Yuk sekarang cek min 3. Min 3 pun sama. Ketika dimasukkan dia 6. Kesimpulan kita, dia bukan akar berarti X plus 3 bukan faktor. Yang F3. 3 kuadrat min 3 min 6. 9 dikurangi 3 dikurangi 6 adalah 0. Berarti angka 3 ini adalah faktor, adalah akar, dan X min 3 adalah faktor. Didapat berapa? Didapat 2 faktor. X plus 2, X min 3. Kita lihat memang demikian kan? Ya. Kalau kita faktorkan kan begini, lihat. Sama, persis. Begitu. Jadi artinya apa? Kalau mendapatkan ini, X kuadrat min X min 6, kalau kita mendapatkan ini, berarti kalau kita masukkan min 2, itu pasti 0. Kalau kita masukkan 3, itu pasti 0. Begitu. Ini plus 2, jadi kalau dimasukkan min. Ini X min 3, kalau dimasukkan jadi plus. Akan menghasilkan 0. Erat kaitannya dengan faktor, antara faktor dan akar. Itu inti sederhana dari teorema faktor. Selidiki apakah Y-1 merupakan faktor dari GY dan seterusnya. Bagaimana ini? Ya, paham ya? Faktor Y-1 itu faktor kalau apa? Kalau dimasukkan 1.
Ya, ini kan faktor, berarti kaitan dengan akar kan? Kalau akar itu harus angka doang. Pindah, tadinya min jadi plus 1. Masukkan aja, gitu. Menurut teorema faktor, Y-1 dikatakan faktor jika ini kalau keluar angkanya dimasukkan akan menghasilkan 0. Y-1 angkanya keluar dimasukkan ke sini hasilnya 0. Itu. Ya kita masukkan aja ganti Y-nya dengan 1. Ini 1, ini 1, ini 1. Kita dapatkan di sini. Ya. 1 kuadrat kan 1 semua. Jadi 2 ditambah 3 dikurangi 3 ditambah 2. 2 tambah 3, 5 dikurangi 3 ditambah 2 adalah 4. Begitu. Kesimpulannya apa? Ternyata tidak menghasilkan 0. Kesimpulan kita, ini bukan faktor. Itu jawabannya. Soal nomor 3. Silahkan dicoba dulu. Kita cocokkan jawabannya. Harus dimasukkan negatif 2. X plus 2 dikatakan faktor. Jika apa? Pindah ini. 2-nya pindah. Masukkan ke dalam fungsi. Nah, jadi negatif kan? Harus sama dengan 0. Kita cek saja. Min 2 dipangkatkan 4 itu 16 positif ya. Ini min 2 dikuadratkan itu adalah positif 4. Positif 4 dikali negatif 2, negatif 8. Negatif 2 dikurangi 6, negatif 8. 16 dikurangi 8, dikurangi lagi 8, hasilnya 0. Karena hasilnya 0, kesimpulan kita apa? Pasti faktor. Begitu. Itu cara pertama ya. Cara pertama, substitusi. Ingat, kalau memasukkan nilai itu, kita bisa juga pakai cara Horner. Silahkan mau pakai cara yang mana. Mengingat lagi cara Horner. Ya. Begitu, berarti kita siapkan. Horner itu harus lengkap ya. Kalau yang awalnya X pangkat 4, berarti X pangkat 4 harus disediakan. Lalu berkurang 1 terus. X pangkat 3, 2, 1, dan konstanta. X pangkat 4-nya berapa? Ada bilangan 1 di sini, tulis 1. Ada bilangan negatif 2 di sini. Oh, X pangkat 3-nya berapa? Tidak ada X pangkat 3. Berarti harus kita tulis 0 di sini. Karena X pangkat 3 nggak ada. Itu Horner. Meskipun tidak ada, harus lengkap ditulis. Sekarang X pangkat 2 mana? Negatif 2. X pangkat 1-nya mana? 1. Konstantanya mana? Negatif 6. Begitu. Ini angkanya negatif 2. Yuk, tinggal ke bawah aja. 1. Ya, ini dijumlah, selalu dijumlah ya. Selalu dijumlah, karena ini simbol jumlah nih. Untuk mengingat, memudahkan kita, ini simbol jumlah. Gitu. 1. Dijumlahkan. Sekarang dikalikan. Ya, jadi hanya menggunakan 2 operasi, yaitu perkalian dan penjumlahan. Kalau ke pinggir kali, kalau ke bawah jumlah. Gitu. 1 dikali min 2, min 2. Jumlahkan ke bawah, min 2. Min 2 dikali min 2, positif 4. Jumlahkan ke bawah, 2. 2 dengan min 2, min 4. Jumlahkan ke bawah, negatif 3. Negatif 3 dengan min 2, positif 6. 0. Nah, karena hasilnya 0, ujungnya 0, maka kesimpulan kita X plus 2 adalah faktor. Gitu. Dan faktor lain, ini faktor lain. Itu keunggulan Horner. Horner itu menampilkan faktor yang satu lagi. Gitu. Ya. Tadinya X pangkat 4, karena sudah dibagi X, maka ini jadi X pangkat 3. 3, 2, 1 konstanta. Begitu. Min 2X kuadrat plus 2X min 3. Ya, berkurang. Berkurang apa pangkatnya. Karena sudah dibagi kan. X pangkat 4 dibagi X itu kan jadi X pangkat 3. Maka ini pasti tertinggi itu X pangkat 3. Demikian. Simak nomor 4. Ini variasi soal. Ya, ini variasi soal. Karena kita sudah tahu intinya adalah masukkan saja sebuah angka, maka kita bisa menentukan dia faktor atau bukan. Ini variasi soal. Tentukan nilai A
Ini fungsinya nggak komplit. Ada yang tidak diketahui. Begitu. Jika X min 3 merupakan faktor. Begitu. Nah, jangan bingung. Pokoknya intinya kalau faktor itu ada substitusi aja. Substitusi angka itu aja. Substitusi angka 0 itu konsepnya kita pegang. Kita ikuti alurnya. X min 3 adalah faktor. Berarti dimasukkan apa? Dimasukkan angka 3 ke dalam ini. Hanya itu saja sebetulnya. Yuk. 3 dipangkatkan 3 kan? Di sini kita tulis. Lalu setiap X diganti dengan 3. 3 pangkat 3 dikali ditambah A. Ini 3 pangkat 2 dan seterusnya. Ini 27. 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 9A. Negatif 24. Negatif 21. Kita hanya hitung biasa ini. Hitung biasa saja. Kita akan mendapatkan 9A dikurangi 18. Ya. Berarti ini pindah ruas ke sana. 9A sama dengan 18. A-nya berarti 2. 18 dibagi 9. Nah, ya sudah, itu dapat hasilnya. Begitu. Ya, jadi jangan bingung dengan soal variasi. Konsep dasar aja kita pakai. Faktor itu adalah masukan angka. Lalu yang terjadi, ya biarkan terjadi. Nanti juga akan dapat sendiri. Ya, seperti ini kan, ketika kita masukkan, ternyata A tiba-tiba kita dapat. Dan itu adalah memang yang ditanyakan soal. Sekarang cara Horner, ya sambil ini ya, ini supaya tahu saja begitu. Mana yang kita mahir, silahkan pakai teknik-teknik itu. X pangkat 3 ya, Horner harus lengkap. 3, 2, 1 konstanta. Ini 1, pangkat 2-nya ada, tapi dalam bentuk A, tidak masalah. X-nya min 8, konstantanya negatif 21. Angka yang dimasukkannya adalah positif 3. Begitu. Ke bawah 1. 1 kali 3, 3. Jumlahkan A plus 3. Atau 3 plus A. Kalikan 9 plus 3A. Ini kan 3 kali 3, 9. 3 kali A, 3A. Jumlahkan 1 plus 3A. Begitu. Kalikan 1 kali 3, 3. 3 dikali 3, 9. Jadi 3 plus 9A. Jumlahkan negatif 18 ditambah 9A. Begitu. Itu. Dan karena menurut soal adalah faktor, berarti apa? Ujung ini harus 0. Berarti min 18 plus 9A harus sama dengan 0. Kesimpulan kita, 9A pasti 18 dan A pasti 2. Jawabannya sama. Begitu ya. Untuk mengerjakan soal lebih simpel ini. Tapi yang ini pun harus paham. Ya, untuk melatih kemampuan bermatematika. Nomor 5. Silahkan dicoba dulu. Kita jawab. Tentukan nilai A dan B agar ini mempunyai faktor. Ingat kita fokus ke faktor. Oh, faktor itu berarti ada yang dimasukkan. Berapa angka yang dimasukkan? Sedangkan ini bentuknya begini. Ya. Tapi kita sudah bisa memfaktorkan, menguraikan bahwa X kuadrat plus X min 2 itu adalah X min 1, X plus 2. Itu kan, ini kan X dikalikan X kuadrat. X dikali 2 dikurangi 1 jadi 1. Min 1 kali 2 negatif 2. Harus sudah bisa ini. Kalau belum bisa, silahkan disimak lagi video pertama. Nah, jadi ada 2 angka yang sudah siap kita masukkan. Begitu. Kalau tadi kan X min 1 adalah faktor, berarti plus 1. Kalau ini ada 2, ya udah masukkan dua-duanya. Sederhana begitu. Kita mulai dari X min 1, berarti yang dimasukkan X plus 1. Begitu. Ya. Maaf, ini belum terganti ini. Harusnya 1 ini. Tuh, kan udah dimasukin 1 kan. Ya, mohon maaf ini. Bukan min 1, 1. Kenapa? Karena X min 1 kalau yang dimasukkan adalah masuk pindah ruas berarti jadi positif. Kalau di sini sudah benar lihat. 1 ya dimasukkan. Yuk. Berarti A ditambah 2 dikurangi 1 tambah B. 2 dikurangi 1, 1. Ya. A ditambah B berarti satunya pindah ke sana. A tambah B sama dengan min 1. Itu kalau kita masukkan yang ini. Sekarang yang ini. Apa yang terjadi? Kita lihat saja. Dimasukkan berarti pindah ruas berarti min
Min 2 pangkat 3, negatif 8. A. Min 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. Min dikali min plus. Begitu. Jumlahkan angkanya, min 8A plus 10. B. Berarti min 8A ditambah B, 10-nya pindah ruas, min 10. Akhirnya di sini. Nah, oh ini seperti eliminasi ini. Eliminasi substitusi kan. Ya, persamaan linier. Sistem persamaan. Nah, udah eliminasi saja. A tambah B min 1, min 8A plus B, min 10. Dikurangi karena sudah sama B-nya, berarti hilang. A dikurangi negatif 8A. Min dengan min plus, berarti A ditambah 8A. 9A. Min 1 dikurangi min 10, berarti tambah 10, artinya jadi 9. A kita dapatkan 1. Karena A sudah dapat 1, masukkan ke sini kan. Eliminasi biasa lah. A tambah B sama dengan min 1. A-nya ganti dengan 1, B-nya kita dapatkan negatif 2. Jadi jawabannya itu. A-nya adalah 1, B-nya negatif 2. Sederhana. Meskipun divariasikan, ingat kalau faktor artinya ada yang dimasukkan ke sini. Kalau faktornya 1 berarti 1 kali masukkan. Kalau faktornya 2 berarti 2 kali dimasukkan. Dan nantinya ada eliminasi. Hanya itu saja. Nomor 6. Ini variasi soal lain. Tentukan apakah fungsi-fungsi di bawah ini habis dibagi oleh 2x-1. Nah, fokus kepada habis dibagi. Tadi kita sudah pelajari dua istilah. Ada akar, ada faktor. Begitu. Nah, istilah ketiga yang juga sama adalah habis dibagi. Gitu. Apakah ini habis dibagi oleh ini? Artinya apa sih? Kalau dimasukkan akan 0. Itu sama saja. Ya, ini term yang ketiga. Istilah yang ketiga. Ya. Berarti kalau dimasukkan setengah, gitu. 0. Gitu. Itu artinya habis dibagi. Kenapa dimasukkannya setengah? Ya sudah biasa ya. Min 1 pindah jadi positif 1. 2x pindah, 2-nya jadi ke bawah jadi pembagi kan. Jadi setengah gitu. Min 1 pindah, 2 juga pindah jadi pembagi jadi 1/2. Masukkan ke sini, ganti x-nya dengan setengah. Ganti x-nya dengan setengah. Setengah dikuadratkan, 1/4. Ini. 2 dikali 1/4, ini tinggal coret ya. Berarti ada 2 di sini, berarti setengah. Setengah tambah setengah, 1. 1 ditambah 5, 6. Nah, kita mendapatkan 6. Kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita tidak habis dibagi. Tidak habis dibagi. Kenapa? Karena bukan 0. Begitu. Fokus kita apa? Kalau dimasukkan 0. Kalau dimasukkan 0 berarti dia akar, dia faktor, dia habis dibagi. Gitu. Termin yang sama. Nomor B sekarang. Masukkan setengah ke dalam ini. X-nya ganti dengan setengah. Ini jadi begini. Setengah dipangkatkan 3, 1/8. Ini setengah dipangkatkan 2, 1/4. Ya. Ini 16 kali setengah 8. 8 kali 8 ini hilang. Ini 8 dikali 1/8 adalah 1. 4 dikali 1/4 adalah 1. Sehingga 1 dikali 1, 0. Nah, kita dapatkan hasil 0. Ingat, berarti setengah itu adalah akar dari ini. Ya. 2x-1 itu adalah faktor dari ini. Dan yang sekarang adalah ini habis dibagi 2x-1. Begitu. Jadi ada 3 hal ya, istilah yang mirip prinsipnya. Masukkan sama dengan 0, itu adalah akar, itu adalah faktor, itu adalah habis dibagi. Nomor 7 sekarang. Ini variasi bentuk lain, tapi sama saja. Tentukan nilai A agar pecahan dapat disederhanakan. Artinya dapat disederhanakan itu apa sih? Artinya dapat dibagi gitu. Lihat. Seperti ini. Penyebut itu kalau penyebut kan pembagi kan fokus kita. X kuadrat min X min 6 kita sederhanakan kan jadi gini kalau diuraikan al faktor. Artinya supaya bisa disederhanakan itu, pembilang dan penyebut memiliki faktor sama.
Ilustrasinya begini, ada dua ya, lihat perhatikan. Misalkan, ini misalkan aja, kita belum membahas soal. Misalkan begini. Karena di atas dan di bawah sama-sama mengandung faktor yang sama, lihat. Maka kita bisa bagi, tuh, jadi sederhana kan? Itu maksud dapat disederhanakan. Artinya mengandung unsur yang sama, faktor yang sama, sehingga bisa kita abaikan. Ini dibagi ini kan satu. Atau istilah anak-anak itu dicoret. Gitu. Ya, X plus 2 dengan X plus 2 kan bisa disederhanakan jadi satu. Sehingga di sini hilang. Itu dimaksud dengan sederhanakan. Contoh kedua, misalkan begini. Ada yang sama nggak atas dan bawah? Ada. Berarti bisa kita sederhanakan. Itu arti dari sederhanakan. Jadi dapat disederhanakan artinya apa? Ini penyebut, ya, berarti pembilang ini memiliki salah satu dari ini. Memiliki X min 3, berarti seperti ini. Nanti dicoret. Memiliki X plus 2, jadi seperti ini. Gitu. Ya, begitu. Nah, kalau memiliki faktor, berarti kalau dimasukkan plus 3 sama dengan 0. Gitu. Jadi sederhana sebetulnya. Sama aja semuanya prinsipnya dimasukkan. Masukkan ke yang atas. Karena fokus kita atas harus memiliki akar ini. Yuk, fokus ke sini. Berarti yang dimasukkan adalah positif 3. Masukkan ke sini. 3 dikuadratkan, 9 dikali 2, 18, dan seterusnya ya. Oke, 18 ditambah 4 adalah 22. Pindah ruas jadi negatif 22. Berarti A-nya berapa? A-nya negatif 22 per 3. Itu jawabannya. Kalau ini dimasukkan ke atas. Gitu. Ya, sekarang dimasukkan angka berapa? Angka min 2. Masukkan ke sana. Begitu. Cara yang sama, kita akan mendapatkan min 2A tambah 12. Berarti min 2A sama dengan negatif 12. Berarti A-nya negatif 12 bagi 2. Bagi negatif 2, positif 6. Jadi ada 2A yang memenuhi. Ini jawabannya. Tentukan nilai A agar pecahan ini dapat disederhanakan. Tinggal kita masukkan yang bawah ke atas. Karena yang atas itu kan ada A ya. Berarti kita masukkan ke sana. Kita akan mendapatkan nilai A yang memenuhi ada 2. Ini jawabannya. Silakan dicoba dulu. Baik, kita jawab ya. Ini beda dengan yang tadi, A-nya ada di ujung. Tapi prinsip pengerjaannya sama. Dapat disederhanakan artinya apa? Artinya memiliki faktor yang sama. Di sini kita punya dua faktor, ya berarti bisa dimiliki oleh atas yang ini atau yang ini. Kita masukkan saja X plus X sama dengan 2. Ganti X dengan angka 2 seperti ini. Kita dapatkan 8, ini dikurangi 8, ini min 2, ini A. 8 dikurangi 8, 0, dikurangi 2, min 2-nya pindah ke sana, berarti A sama dengan 2. Begitu. Sekarang satu lagi, dimasukkan berapa? Min 1. Masukkan, min 1 pangkat 3, negatif 1. Ini positif 1, tapi dikali negatif 2 jadi negatif 2. Ini min dengan min jadi plus. Min dengan plus hilang, min 2. Berarti min 2 plus A sama dengan 0, A sama dengan 2. Sama persis. Ya, berarti kesimpulan kita A yang memenuhi hanya 2. Gitu. A sama dengan 2. Karena sama-sama ya, ini sama. Kalau yang nomor 7 ada 2 nilai A yang memenuhi, kalau ini hanya 1 A yang memenuhi. Begitu. Yuk, nomor 9. Silakan. Kita bahas. Tentukan nilai K agar X min 2 merupakan faktor. Ya udahlah. Faktor berarti ada angka yang dimasukkan kan. Yang dimasukkan adalah plus 2 masuk sini. Gampang. Harus sama dengan 0 karena dia faktor kan. Begitu. Ini 2 pangkat 3 itu 8 dikali 2, 16. Ini 4 dikali negatif 2, negatif 8, negatif 14, dan seterusnya. Kalau kita hitung adalah K sama dengan 6. Sehingga K sama dengan 6. Komplitnya diganti jadi demikian. Ini soal-soal yang sebelumnya pun membahas ini. Cuman
Nomor 9 ditambahkan. Tentukan sisa PX dibagi oleh ini. Nah itu, kita kan sudah belajar ya dalam pembagian polinom. Dibagi saja, begitu. Cara membagi, diingatkan kembali, caranya adalah kita menghilangkan secara bertahap yang depan. Kita hilangkan yang depan dulu. Fokusnya yang depan. Buat mirip. X kuadrat dengan 2x pangkat 3 apakah sudah sama? Tidak. Di sini X-nya 2, di sini X-nya 3, berarti kurang 1 kan? Begitu. Di sini enggak ada angka 2, di sini ada angka 2. Berarti kekurangannya apa supaya jadi mirip? Munculkan 2, X-nya tambah 1. Jadi begitu. Munculkan 2, X-nya 1. Sehingga kalau kita kalikan, 2X dikali X kuadrat adalah 2X pangkat 3. 2X dikali X, positif 2X kuadrat. 2X dikali 1, positif 2X. Begitu. Kita kurangi karena memang kita ingin menghilangkan berurutan ya. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 udah hilang kan? Udah cocok. Sekarang min 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Berarti hasilnya adalah negatif 4x kuadrat. Negatif 7x dikurangi 2x, negatif 9x. Ini 6, tidak ada temannya, turun. Ini sudah hilang. Sekarang tujuan kita adalah menghilangkan ini. Langkah yang sama kita ulangi, buat seperti supaya mirip. Di sini nggak ada min 4, munculkan min 4 di sini. Di sini X kuadrat, di sini X kuadrat sudah mirip. Berarti hanya butuh min 4. Min 4 dikali X kuadrat, min 4 X kuadrat. Min 4 dikali X, negatif 4X. Min 4 dikali 1, min 4. Tinggal dikurangi. Karena ini sudah mirip, berarti hilang. Negatif 9 dikurangi negatif 4. Min dikali min plus. Berarti min 9 ditambah 4 adalah negatif 5. 6 dikurangi negatif 4 berarti tambah jadi 10. Apakah ini bisa dibagi? Tidak, karena ini sudah lebih kecil dari ini. Di sini kuadrat, di sini pangkatnya 1. Berarti ini udah lebih kecil. Ini yang disebut dengan sisa. Ya, berarti sisanya adalah min 5x plus 10. Baik, nomor 10 sekarang. Silakan coba dulu. Kita cocokkan jawabannya. X plus 1 adalah faktor dari. Berarti udah aja masukkan angka gitu ya. Masukkan berarti min 1. Harus sama dengan 0 karena faktor. Begitu. Min 1 pangkat 3, min 1 dikali 3, min 3. Ini positif dikali negatif jadi negatif 1. Ini min dikali min jadi positif. Min 3, min 1 plus 8 adalah positif 4. Berarti K-nya min 4. Ganti K-nya min 4. Hanya demikian. 3X pangkat 3, min X kuadrat, min 8X, min 4. Begitu. Ya, sekarang, tentukan sisa jika dibagi X min 2. Bagi X min 2. Ya. Kita bisa menggunakan cara yang tadi. Ya, cara pembagian tadi, silahkan. Cara pembagian tadi. Atau sisa PX dibagi X min 2 itu kan berarti dimasukkan juga angka 2. Begitu. Ya. Sisa itu juga sama dengan faktor tadi ya. Yuk, masukkan X min 2. 3 min 3 ini kalau kita hitung adalah min 3 min 1 plus 8 min 4 adalah 1. Jadi sisanya adalah 1. Silahkan dicoba cara Horner. Ya, silahkan dicoba cara pembagian panjang tadi. Hasilnya pasti 1. Bedanya sisa dengan faktor dan akar apa, Pak? Bedanya adalah kalau sisa itu ya udah hasilnya apa adanya gitu. Kalau akar dan faktor kaitannya dengan kalau dimasukkan 0 gitu. Nah, kalau dimasukkan 0 dia adalah akarnya. Kalau dimasukkan sama dengan 0 maka X plus 1 adalah faktornya. Kalau dimasukkan tidak sama dengan 0 seperti ini dia adalah sisa. Begitu. Ya. Jadi ini adalah sisa. Ini juga bisa dikatakan sisa, sisanya 0. Ketika sisanya 0, dia adalah faktor. Ketika sisanya 0, dia adalah akar. Ketika sisanya tidak 0, dia hanya sisa saja. Gitu. Ya.
Jadi konsep akar, konsep faktor itu sama-sama dimasukkan ya sebuah angka. Yang ketiga adalah tadi habis dibagi juga sama dimasukkan angka. Yang keempat adalah sisa. Sisa juga sama dimasukkan angka. Begitu. Cuman sisa itu tidak mesti nol. Kalau bentuk tentu dari sisa adalah akar dan faktor. Kalau sisanya nol, berarti akar, berarti faktor. Kalau sisanya satu, ya ini berarti tidak ada istilah lain selain sisa. Ya, ini tidak ada istilah lain selain sisa. Ketika nol, tiba-tiba ada tiga istilah. Yang pertama akar, yang kedua faktor, yang ketiga habis dibagi. Itu bentuk khusus ketika sisa nol. Mudah-mudahan paham ya. Intinya apa? Intinya hanya masukkan saja angka. Gitu. Kalau mendengar akar, mendengar faktor, mendengar habis dibagi, mendengar sisa, intinya cuma satu. Masukkan saja angka ke dalam fungsi. Sederhana. Yuk nomor 11. Suku banyak, ini A dan B tidak diketahui, habis dibagi X plus 3. Habis dibagi, oh berarti ada yang masuk, kan gampang memahaminya. Dan jika dibagi X plus 1 bersisa 4, weh ada sisa, berarti dimasukkan juga. Gampang. Ya, istilahnya ada 4, semuanya sama. Ulangi, habis dibagi, wih habis dibagi nih istilahnya, udah berarti masukkan min 3. Jika dibagi X plus 1, sisa 4, wih habis dibagi, jika dibagi bersisa, ada sisa nih, berarti masukkan min 1. Begitu, ada 4 term yang disikapi sama. Yuk, dari awal dulu, yang ini. Habis dibagi. X plus 3 berarti masukkan min 3. Begitu. Harus sama dengan 0. Itu kan ciri khas habis dibagi, ciri khas faktor, ciri khas akar. Yuk. Ganti saja ini biasa. Dengan min 3. Ya, sehingga kita dapat min 81, ini min 3 pangkat 3 kan negatif 27 dikali 3 negatif 81. Ini 9, 9A, ini min dikali min jadi plus 15. Jumlahkan angkanya didapat negatif 66, 9A plus B. Negatif 66 pindah ke sana. Jadi 9A plus B sama dengan 66. Begitu. Oh, ini mah pasti eliminasi ujung-ujungnya. Karena A dan B tidak diketahui. Kita gunakan informasi ini. Jika dibagi X plus 1, bersisa 4. Berarti kalau dimasukkan min 1 sama dengan 4. Begitu. Ya. Dimasukkan negatif 1, maaf ini. Ya, salah nulis. Dimasukkan min 1 sama dengan 4. Di sini sudah benar min 1. Mohon maaf. Salah ketik ini. Yuk. Min 1 pangkatan 3 kan negatif 1 ya. Dikali 3 tetap negatif 3. Dan seterusnya digabungkan 2 tambah A tambah B sama dengan 4. Berarti A tambah B sama dengan 2. Kita dapat 2 persamaan. Sehingga kita dapatkan sistem persamaan demikian. Tinggal kita kurangi saja karena B sudah mirip jadi bisa hilang. 9A dikurangi A 8A. 66 dikurangi 2 64. Berarti A sama dengan 64 dibagi 8 adalah 8. Ketika A sama dengan 8, kita akan tahu B dengan cara masukkan ke sini. A-nya ganti 8 jadi 8 tambah B kan. Begini. Sama dengan 2 berarti B sama dengan negatif 6. Begitu. A-nya 8, B-nya negatif 6. Tentukan 2A plus B. Tinggal diganti aja A-nya 2, A-nya 8, B-nya negatif 6. Sehingga 2 dikali 8, 16. B-nya negatif 6, berarti 16 kurangi 6. Hasilnya adalah 10. Jadi jawaban akhirnya adalah 10. Silakan dicoba. Ada beberapa latihan, ada 10 latihan di sini. Ini baru 7, nanti di halaman berikutnya. 3, silakan di pause dulu. Kemudian salin untuk dicoba. Ini yang ke-8, 9 dan 10. Silakan disalin dulu, di pause dulu. Ini benar-benar harus dilatih ya. Soal polinom ini harus dilatih. Karena bentuk soalnya rumit, tapi sebetulnya sangat sederhana pengerjaannya. Misalkan di sini, habis dibagi, oh ingat habis dibagi berarti masukin min 2. Jika dibagi bersisa, sisa ini masukin begitu.